Bernardus Kupit PR mengajak semua umat teladani keluarga sederhana dari Nazaret, seperti yang tertulis dalam kitab suci dan ketika genap waktu pertahiran. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti apa tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia adalah kebait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah kepadanya. Sekaranglah Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi pemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin. Ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Luke 22:40. Ketika kita merayakan malam Natal sebagai malam yang suci, yang kudus, Yesus telah memberikan pengharapan bagi kita, teguh dalam iman, sabar dalam penderitaan, dan kita tetap sebagai satu saudara. Dan dalam perayaan Natal kita juga telah menunjukkan bagaimana kelahiran Yesus senantiasa memberikan damai, memberikan kasih kepada semua orang, mempersatukan dengan merayakan Natal. Dan pada hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, di mana Bapak Yosef, Bunda Maria bersama Yesus telah menunjukkan keluarga yang damai, penuh kasih. Mereka senantiasa bergembira dan senantiasa berbagi. Dan inilah contoh teladan bagi keluarga Kristiani, bagi keluarga Katolik dalam menjalani kehidupan. Semoga dengan perayaan Natal kita menyongsong tahun baru, memberikan suatu harapan bagi kita untuk memulai hidup yang baru. Dan dengan demikian harapan dan keinginan kita senantiasa tercapai. Masa pandemi ini kita tetap menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker, kita menjaga jarak dan mencuci tangan, dan tentu kita harus tetap waspada terhadap segala iklim, cuaca. Semoga kita sehat semua. Amin. Batangraya Pos melaporkan dari Kabupaten Sanggau.